Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope all of you will always be given good health. Introduce myself, my name is Cahaya Darulita, Physics Education 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. On this occasion, I will explain the material about quantities, units, and physical dimension. Thank you. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai besaran, satuan, dan juga dimensi dalam fisika ya. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin menanyakan nih, kira-kira ada yang sudah tahu apa itu besaran? Jika kalian sudah tahu, boleh langsung jawab di kolom komentar ya. Ya, dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian itu dapat mengetahui besaran pokok dan besaran turunan dalam fisika ya. Lalu kalian juga diharapkan dapat menganalisis satuan standar terhadap besaran fisika serta dimensi besaran ya. Ini merupakan indikator pencapaian, mudah-mudahan tercapai ya pada pembelajaran kali ini. Ya, baik saja, langsung saja ya. Poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai besaran fisika. Nah, besaran fisika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Nah, mulai dari pengertiannya kita akan bahas ya, besaran-besarannya dan lain sebagainya. Dan juga kita akan membahas mengenai satuan. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku ya. Serta kita akan membahas ini materi yang terakhir mengenai dimensi. Dan nanti setelah saya jelaskan, kita akan mencoba untuk melakukan kuis ya. Gak banyak kok, cuma beberapa soal aja. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Jadi kalau misalkan sesuatu itu dapat diukur ya, dapat dinyatakan dengan angka serta dia itu memiliki satuan, maka disebut besaran. Tapi kalau misalkan sesuatu itu tidak memiliki angka, tidak dapat diukur ya, tidak memiliki satuan, itu tidak bisa kita sebut sebagai suatu besaran. Nah, besaran berdasarkan jenis satuannya dibagi menjadi dua. Ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu terlebih dahulu besaran pokok ya. Apa sih besaran pokok? Nah, jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tersusun atas besaran lain. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya besaran pokok ini satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu gitu ya. Contohnya massa, panjang, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Nah, besaran pokok ini tidak tersusun atas besaran lain. Jadi, selain ketujuh besaran pokok tadi, itu bukan termasuk besaran pokok. Maksudnya, selain ketujuh besaran yang telah tadi saya sebutkan, itu bukan termasuk ke dalam besaran pokok. Lalu yang kedua ada besaran turunan. Nah, apa sih besaran turunan? Besaran turunan merupakan kombinasi ya, atau turunan dari besaran-besaran pokok. Apa saja sih contoh dari besaran turunan? Ya tadi, selain 7 besaran pokok itu, ya termasuk besaran turunan. Misalkan gaya, kecepatan, dan masih banyak lagi. Lalu di sini ada tabel besaran pokok.
Nah, tadi sudah sempat saya sebutkan ya, besaran-besaran pokok itu apa saja. Yang pertama, di sini ada massa dengan satuannya kilogram. Terus yang kedua ada panjang. Nah, satuan panjang itu meter atau bisa dituliskan dengan huruf M saja. Terus yang selanjutnya itu ada waktu, satuannya itu sekon. Lambangnya itu S kecil ya. Terus yang selanjutnya ada kuat arus, satuannya itu ampere dengan lambangnya ampere itu A besar ya. Terus ada suhu dengan satuan Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela. Lalu yang terakhir ada jumlah zat dengan satuannya yaitu mol ya. Lalu di sini ada tabel besaran dan satuan dari besaran turunan. Nah, yang pertama ada yang namanya gaya ya. Itu lambang gaya itu N ya. Dengan satuan itu kilogram meter per sekon kuadrat. Terus ada massa jenis, dibacanya ini lambangnya rho ya, dibacanya rho. Terus satuannya itu kilogram per meter kubik ya. Terus selanjutnya itu ada usaha atau W, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Terus ada tekanan atau P ya, P besar. Satuannya itu kilogram per meter kali sekon kuadrat maksud saya. Terus ada percepatan meter per sekon kuadrat, lalu luas lambangnya A besar, satuannya meter kuadrat, kecepatan V kecil ya, V kecil satuannya meter per sekon. Lalu di sini ada volume atau V besar. Ini jangan sampai salah ya, kalau V kecil itu kecepatan dan V besar itu volume. Kalau volume di sini satuannya meter kubik, kalau kecepatan itu meter per sekon. Baik, lanjut. Tadi saya sudah membahas mengenai besaran turunan dan juga besaran pokok. Dikira kalian itu sudah paham ya kira-kira. Selanjutnya di sini ada satuan ya. Apa sih satuan? Jadi satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Seperti tadi, massa satuannya apa tuh tadi? Ayo yang tahu. Ya, massa kilogram ya. Terus ada panjang meter. Ada apa lagi? Volume meter kubik dan lain sebagainya. Itu disebut dengan satuan ya. Dalam satuan pun dibagi menjadi dua. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu itu satuan baku. Apa ya satuan baku itu? Jadi, satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional. Kalian tahu nggak sih tabel yang sudah saya jelaskan di awal, tabel besaran pokok dan tabel besaran turunan itu waktu saya jelaskan mengenai satuannya itu di dalam tabel ada tulisan satuan SI. Kalian paham gak sih satuan SI itu maksudnya apa? Nah, jadi satuan SI itu merupakan satuan internasional, yang dimana satuan internasional itu merupakan satuan baku maksudnya, dimana satuan itu telah diakui dan disepakati pemakaiannya. Contohnya ya tadi meter, kilogram, sekon itu detik ya, sama aja. Terus ada kilogram meter per sekon, terus ada ampere, kandela, mol, itu merupakan satuan contoh dari satuan baku ya. Nah, di sini ada tabel satuan baku ya. Nah, di sini ada satuan baku, ada massa, panjang, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Di sini ada satuan MKS dan juga ada satuan CGS-nya. Nah, satuan pun itu bukan hanya satuan baku saja, tetapi juga ada satuan tidak baku ya. Jadi, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui
kalau misalkan tadi kan satuan baku itu adalah satuan yang diakui ya secara internasional gitu. Tapi kalau misalkan tidak baku, dia kebalikan dari satuan baku, yaitu satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan ya. Contohnya depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, langkah. Maksudnya apa ya? Langkah gitu ya. Tidak baku gitu ya satuannya. Tidak seperti meter, ampere, kilogram. Intinya bukan satuan baku ya. Baik, kita akan membahas materi terakhir ya, yaitu tentang dimensi. Jadi, dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang terhadap besaran pokok ataupun besaran turunan. Nah, di sini ada dimensi dari besaran pokok. Nah, besaran pokok itu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Satuannya itu meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan kandela ya. Dimana besaran pokok ini memiliki lambang dimensi, dimana kalau panjang satuannya meter itu dilambangkan atau didimensikan itu dengan buka kurung L besar lalu tutup kurung gitu ya, seperti itu dinamakan dimensi ya. Terus ada massa, satuannya kilogram, dimensinya itu M, buka kurung, M besar, tutup kurung. Terus di sini ada waktu, satuannya sekon, lambang dimensinya itu T besar. Kuat arus, ampere, lambang dimensinya I besar. Suhu, satuannya Kelvin, lambang dimensinya ini theta. Terus jumlah zat satuannya itu mol. Terus lambang dimensinya itu N besar. Intensitas cahaya satuannya kandela. Terus lambang dimensinya itu J besar. Lanjut ya ke dimensi besaran besaran turunan ya. Lanjut ke dimensi besaran turunan ya. Dimana besaran turunan itu yang pertama ada luas. Nah, luas itu kan panjang kali panjang atau panjang pangkat 2 ya. Nah, dimana panjang itu dimensinya L besar, ada di besaran pokok ya sebelumnya. Jadi kalian harus paham dulu tuh, harus hafal dulu tuh dimensi-dimensi dari besaran pokok. Nah, luas itu kan panjang pangkat 2. Jadi panjang kali panjang, di mana panjang itu dimensinya L. Berarti dimensi dari luas adalah L pangkat 2 ya. Nah, terus selanjutnya ada volume. Volume itu kan meter pangkat 3 ya, atau meter kubik. Berarti panjang kali panjang kali panjang. Nah, setelah balik lagi, panjang itu dimensinya apa? L. Berarti dimensi dari volume adalah L kali L kali L, jadinya L pangkat 3 ya, seperti itu. Selanjutnya itu ada kecepatan, di mana kecepatan itu adalah turunan dari panjang per satuan waktu gitu ya. Nah, panjang itu dimensinya L dan waktu itu dimensinya T. Jadi dimensinya itu bisa kita sebut sebagai L kali T pangkat 1, atau bisa juga L per T, itu sama saja ya. Nah, percepatan merupakan turunan dari kecepatan per satuan waktu gitu ya. Turunan dari percepatan tuh. Nah, kecepatan itu dimensinya apa? Lihat ke atas, kecepatan itu L kali T pangkat min 1 per waktu. Waktunya apa dimensinya? T, waktunya T dimensi. Berarti L kali T pangkat min 2. Boleh dicoba ya di bukunya masing-masing, dikotret. Coba gitu ya, dihitung. Selanjutnya di sini ada massa jenis, di mana massa jenis itu massa per volume. Nah, massa itu dimensinya M, ada di satuan pokok ya, ada di besaran pokok maksudnya. Massa itu satuannya M, dimensinya M. Sedangkan volume itu tadi apa yang di atas nih, yang kedua, volume. Volume itu kan L pangkat 3. Jadi
M per L pangkat 3, atau bisa ditulis juga M dikali L pangkat min 3. Mudah-mudahan paham ya. Silakan bisa dicoba-coba di bukunya sendiri. Oke, kalau misalkan tadi belum jelas, kita simak contoh dari dimensi ini ya, soal-soal dimensi. Nah, soal yang pertama, dimensi kecepatan adalah kecepatan itu dinamakan dengan v ya, dimana rumus dari kecepatan itu jarak per satuan waktu. Nah, jadi v sama dengan s per t, dimana jarak itu kan meter ya, meter per sekon, berarti jarak per waktu s per t, meter per sekon. Nah, meter itu dimensinya apa? Tadi meter itu dimensinya L, sekon itu dimensinya T. Jadi dimensi dari kecepatan itu L per T, atau bisa ditulis juga L kali T pangkat min 1 gitu ya. Lalu soal yang kedua. Oke, debit air adalah volume per satuan waktu, katanya ya. Debit air itu adalah volume per satuan waktu. Q sama dengan V per T ya. Ingat, Q sama dengan V per T. Dimana volume itu kan meter pangkat 3 ya, meter kubik per T. Waktu itu sekon, berarti meter kubik per sekon. Meter itu dimensinya apa? L, berarti L pangkat 3. Nah, sekon waktu itu dimensinya apa? T, berarti L pangkat 3 per T, atau bisa ditulis juga dengan L pangkat 3 kali T pangkat min 1. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, kiranya selesai ya materi tentang besaran, satuan, dan juga dimensi fisika. Di sini ada soal kuis. Soalnya ya di bawah ini yang merupakan besaran turunan. Tadi sudah dijelaskan ya. Besaran turunan itu selain dari 7 besaran pokok. Silakan langsung dijawab di kolom komentar. Ini soal kuis pertama, dan ada soal kuis lainnya, ada soal kedua. Nah, ini soal kuis yang kedua. Soalnya dalam satuan SI atau satuan internasional, satuan dari kalor adalah apa ya? Langsung dijawab di kolom komentar. Jika sudah selesai mengerjakan kuis, kalian boleh lihat di sini ada tugas rumah. Yang pertama itu kalian boleh cari referensi lain tentang materi besaran pokok, besaran turunan, satuan, dan dimensi, boleh dari buku yang kalian punya, LKS, ataupun internet ya, boleh dari mana aja sumbernya, referensinya. Kemudian kalian rangkum di buku tugas kalian. Terus yang kedua, ini kerjakan soal latihan berikut pada buku tugas masing-masing. Jadi ini tugas individu ya, bukan tugas kelompok. Nah, ini dia soal latihannya. Ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Tulis beserta pembahasannya ya, bukan jawabannya aja, bukan A atau B atau C atau D, tidak seperti itu, tapi disertai dengan pembahasannya. Soal nomor 1, tentukan dimensi energi. Caranya sama seperti yang sudah pernah saya bahas ya di sebelumnya, di contoh soal dimensi seperti itu. Kerjakan ini nomor 1, nomor 2 itu dimensi daya. Lalu soal yang ketiga, di sini ada besaran yang memiliki dimensi M kali L pangkat min 1 dikali T pangkat min 2 adalah, jadi besaran yang memiliki dimensi tersebut tuh apa? Tekanan, gaya, momentum, energi, atau percepatan. Jangan lupa ditulis dengan pembahasannya ya, jangan pilihannya aja. Yang keempat, ini momentum memiliki dimensi yang sama dengan
Dimensi besaran apa? Energi, gaya, impuls, atau kecepatan, atau tekanan gitu ya. Lalu di sini soal terakhir, besaran yang memiliki satuan dan dimensi yang tepat adalah dari keempat ini ada momentum, gaya, daya, dan energi. Mana nih yang memiliki satuan dan dimensi yang benar, yang tepat? Silakan jawab pada buku tugas kalian masing-masing. Jangan lupa isi kuis sebelumnya 2 soal tadi itu jangan lupa ditulis dijawab di kolom komentar ya. Saya kira cukup pertemuan kali ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran ya. Mau disiapkan materi untuk selanjutnya itu pengukuran. Cukup ya pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mengerti apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan. Jangan lupa banyak-banyak baca buku referensi. Jangan dari hanya saya aja yang menjelaskan. Banyak-banyak baca buku referensi juga ya, supaya lebih benar-benar paham tentang materi besaran, satuan, dan juga dimensi ini. Oke, itu dia penjelasan mengenai materi besaran, satuan, dan juga dimensi fisika. Silakan teman-teman cari referensi sebanyak-banyaknya dan rangkum dalam buku tugas kalian. Dan jangan lupa sertakan soal latihan ditulis dengan penjelasan atau penyelesaiannya ya. Untuk materi selanjutnya itu akan membahas mengenai pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.